Shalom, selamat datang lagi di ibadah midweek. Di ibadah kali ini pastinya kita akan bersukacita, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, serta menerima lawatan dari Tuhan. Yuk ikutin keseruannya. Teman-teman, ibadah midweek akan dimulai. Mari siapkan hati, pikiran kita supaya tertuju pada Tuhan. Sebuah
Kami akan memulai ibadah Midweek hari ini Tuhan. Kau yang berkati orang-orang di luar sana yang belum menemukan jalan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau yang berkati ibadah Midweek ini supaya berjalan dengan lancar. Kau yang berkati teman-teman kami supaya mereka setelah nonton Midweek ini mereka merasa diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Yes, kita tahu bahwa Tuhan turun ke dunia untuk tebus dosa setiap kita. Dan kita ada di sini untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita pujikan lagu Pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk hapus segala dosa. Kau beri keselamatan dan beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, untuk turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Lagi tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal
akan hatimu. Oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranku adalah pilihanku. Teman-teman, aku ajak, yuk kita nyembah Tuhan, kita mau teriak ke Tuhan, kita mau panggil nama Tuhan. Ayo kita panggil sama-sama teman-teman. Kita panggil nama Tuhan, kita sembah Dia. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Namamu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku, menyebutnya bersyukur hanya kepadamu. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Namamu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku, menyebutnya selalu. Anugerahmu itu besar cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Yesus, oh Yesus, Yesus. Nah
gemarkan lidahku menyebutnya selalu. Anugerahmu itu besar cukup bagimu, sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Yesus, 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 Yesus. Halo Wan, Halo Ko, napa? Kok mukanya kayak ada seneng gitu? Napa? aku tidak berharga. Wih, kok datang langsung ngomong tidak berharga? Kenapa? Cerita. Jadi itu kemarin waktu di kampus, itu tuh padahal lu aku ngerjain tugasnya niat lu. Makanya aku pendek. Nilaiku ikut pendek lu. Cuma gara-gara Dek. Cuman gara-gara pendek. Sama nih, ini aku juga jadi keingetan nih. Kemarin aku tuh juga sempet gitu. Jadi padahal tuh nilaiku tuh bagus rata-rata ya. Maksudnya di sebagian besar kelas tuh maksudnya bagus lah rata-rata kan. Aku tuh pengen jaga biar bagus gitu. Tapi tiba-tiba kok ada satu dosen ini, ya kan, nggak seneng nih sama fisiku yang gimana ya, yang tampan, wih asik, tampan tapi sipit, gitu kan, tampan tapi sipit itu dosenku tuh nggak suka. Terus tiba-tiba nilaiku tuh di gimana ya, dikurangi, jadinya. Karena tampan. Iya, karena tampan tapi sipit. Tapi sipit. Tampan tapi sipit ya. Sayang aku pendek gak tampan. Kalau nak tampan, itu nilaiku mungkin lebih bagus. Mungkin. Tapi bisa pilih-pilih kasih gitu. Iya, maksudnya jadi ngerasa kayak gimana ya, masa cuma gara-gara gitu sih gitu. Itu kan enggak menyangkut gitu kan. Apa ya, enggak menyangkut ke Sama tugasnya. iya, sama kualitas kita kan tetap bagus gitu kan. Nah, kuliah fisik. Tenang nih. Daripada kita bingung-bingung nih. Apakah Tuhan seperti itu kok? Nah, tenang. Jangan emosi dulu, jangan emosi. Nah, tenang nih. Untuk kita punya jawabannya nih. Nah, daripada kita cuma ngobrol-ngobrol bingung nih, enggak tahu yang mana yang benar, mana salah, ya enggak tahu yang mana yang pasti ya. Kita langsung undang aja nama narasumber kita. Bapak Heru. Wih, Pak Heru. Shalom. Halo Pak Heru. Salim. Biar sopan. Sampai aja ya, cium tangan juga nih. Iya. Gimana Nah. bro? Nah, gini Pak Heru. Tadi kita tuh lagi ngobrol nih Pak Heru. Siap. Iya kan? Mosok cuma gara-gara fisik kita yang gimana ya? Mungkin bukan gak sempurna ya. Tidak sesuai keinginan guru atau dosen kita. Gitu kan? Iya. Gak sesuai yang mereka mau, gak sesuai ukuran mereka. Mosok terus kita dianggap kayak kurang gitu daripada Dipandang yang lain. sebelah mata. Iya, dipandang sebelah mata gitu kan. Ya gini ya. Nah, Kayak berjalan. Iya. nah, apakah itu kan enggak adil loh, Om? Ya. Kan itu termasuk pilih-pilih kasih, Om. Oh gitu. Iya. Apakah kita enggak seberharga itu? Masih mungkin karena sipit, Iya. karena pendek gitu. Gitu kan. Nah, dan dari situ kita juga jadi bertanya-tanya nih gitu kan. Apakah Tuhan tuh Kayak gitu juga. ngelihat kita tuh gak berharga juga kayak gitu kan, karena mungkin kalau yang Tuhan kan kayak yang ganteng tuh yang gini, yang cantik tuh kayak gini gitu kan. Apakah Tuhan tuh
yang ganteng yang masuk surga. Iya gitu kan. Yang tinggi yang masuk surga. Lah. Iya, nanti kasihan teman-teman kita yang lain gitu kan. Kayak siapa tuh? Gini bro. Jadi bolehlah orang menilai kita tadi katanya sebelah mata atau itu urusan mereka lah. Ya, sebelah mata menilai kita tidak berharga atau tidak dinilai dengan proporsional kita. Tapi biarkah mereka seperti itu. Tapi yang jelas Tuhan tidak menilai apa yang dinilai oleh manusia. Tuhan itu selalu menghargai kita. Kita tetap berharga di mata Tuhan. Setiap kita itu berharga di mata Tuhan. Gitu. Kita ambil contoh aja lah, sama seperti tokoh di Alkitab Daud, Raja Daud ya. Dulu waktu di dalam pengembalaan, di dalam dia mengembalakan domba, disuruh oleh ayahnya Isai. Nah, dia pun juga tidak diperhitungkan sama ayahnya. Iya kan? Manusia bisa seperti itu, tapi Tuhan tidak. Bolehlah Daud tidak diperhitungkan oleh ayahnya Isai. Itu terlihat di dalam, kita akan buka, mungkin kalau bisa ada kita pelajari kitab kita di dalam 1 Samuel 16 ayat 1 Samuel 16 ayat 11. Dikatakan saat itu Samuel datang ke rumahnya Isai untuk makan bersama. Dia suruh ngumpulin semua anak-anaknya, tapi Daud yang ditinggal. Daud tidak diperhitungkan oleh Isai. Dikatakan lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawab Isai ini, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ya, di situ kita bisa lihat bahwa berarti kabar berita Samuel mau makan bersama, mau mengurapi anak Isai, salah satu anak Isai yang si Samuel sudah dapat pewahyuan dari Tuhan untuk mengurapi sebagai raja Israel nantinya. Dia menanyakan gitu loh, dan memang Isai tidak memanggil gitu loh, tidak memanggil si Daud. Kalaupun dia memperhitungkan Daud, dia akan memanggil untuk bergabung untuk makan bersama-sama gitu. Nah disitulah kita tahu orang tuanya sendiri si Daud. Ya, orang tua Daud, Isai tidak memperhitungkan dia sebagai anak yang akan dipilih Tuhan menjadi raja Israel. Wah, sakit ya. Nah, ini masih dosen loh. Untung kita cuma dosen, cuma guru ya. Coba orang tua. Iya. Kamu pendek. Kamu pendek. Suruh pergi. Padahal papanya ngomong pendek juga. Kayak enggak pas gitu loh, enggak pas. Soalnya aku ada teman-temanku kayak gitu tuh. Jadi dia tuh enggak diakui sama papanya, gitu kan. Padahal mirip persis mukanya sama papanya. Kan aneh gitu loh, kan aneh ya. Kamu bukan anakku, padahal mukanya sama persis. untuk ayah kita ada ya. Iya, untungnya kita ada. Puji Tuhan. Makanya manusia bolehlah ada memperhitungkan Tuhan, tetap memperhitungkan kita, melihat keadaan, menghargai kita. Walaupun sejelek kita, mungkin jelek banget ya. Tuhan tetap lihat titik, oh ini berharga nih, tetap berharga nih. Iya. Walaupun manusia menganggap kamu udah ada apa-apa nih, udah apa-apa. Nah, tapi pertanyaannya nih, yang mungkin teman-teman di rumah juga bingung nih, gitu kan. Nah, gimana toh kita tahu kalau kita tuh berharga tuh gimana? Nah, gitu kan. Maksudnya kan kadang orang bilang, kita semua itu berharga di mata Tuhan. Tapi kan patokannya apa? Kan pasti kan orang gini Pak Heru, mungkin gini ya, banyak pasti orang-orang yang kayak maaf kata mungkin keluarganya kekurangan gitu kan. Misalnya mau makan enak susah gitu kan, mau sekolah, mau beli kebutuhan aja tuh susah gitu. Pasti kan dia kan jadi berpikir kayak gak berharga di mata Tuhan juga gitu kan ya Pak Heru ya. Karena kan hidupnya kok kayak sepertinya tidak diperhitungkan gitu kan. Kok kayaknya gak diurus gitu ya mungkin ya, kok kayaknya gitu. Nah, gimana nih kita ngasih tahu ke mereka kayak kalau kita semua itu berharga di mana, biar dia tahu gitu kan, biar teman-teman kita tahu gimana Pak Heru. Ya. Jadi setiap kita itu berharga di mata Tuhan. Untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Setiap kita, karena Tuhan datang ke dunia
bukan untuk orang-orang yang benar, tapi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang merasa bahwa wah aku tidak bisa apa-apa, aku tidak bisa menghargai. Itu Tuhan datang dengan ke dunia dengan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Untuk apa? Untuk supaya kita merasa bahwa kita tuh berharga. Harusnya kita tuh sadar bahwa kita berharga di mata Tuhan. Setiap kita itu akan dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Entah sudah di apa, mungkin kita di dalam pelayanan menjadi WF, singer ataupun apapun itulah di dalam pelayanan kita. Kita tuh tetap berharga di mata Tuhan untuk apa? Untuk kemuliaan. Kita harus ingat bahwa hidup kita itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi memang apa kalau mungkin teman-teman mikir ya. Kan cuma berkorban tok. Tolong di orang itu Tuhan loh yang berkorban. Iya, benar. Tuhan loh. Raja mungkin enggak mau. Iya. Ibaratnya raja mengorbankan nyawanya demi budak. Ya kan? Itu kan betul. sebuah hal yang enggak mungkin. Iya. Punya jabatan tinggi berkorban demi budak yang bukan malah kalau kita mikir tidak manusia kenal, gitu ya? tidak kenal pertama, kedua yang buat masalah, pembuat masalah, masa berkorban seberharga itu kita harus ternyata. Wah luar biasa ya. Iya. Soalnya kadang aku pernah dengar cerita juga kadang tuh bahkan beberapa kadang orang tua aja tuh kadang dia tidak mau berkorban buat anaknya loh, gitu kan. Mungkin kalau orang ngomong kayak kalau orang tua mau udah berkorban buat anaknya mungkin mau jawabnya mau, tapi mungkin kalau pada saat misalnya nih anaknya atau posisi keluarganya dirampok atau gimana, ditodong pistol, belum tentu loh itu orang tua atau papanya mau di depan natai peluru di depan anaknya. Mungkin ada yang pasang gitu badan gitu lah ya. Belum tentu semuanya mau loh gitu kan. Malah kadang ada yang aku kalau lihat berita kadang ngeri ya, kadang orang tua tuh kadang ada yang membunuh anaknya sendiri atau gimana gitu. Wah ngeri sih. Itu nah kadang gitu kan. Itu kadang yang buat orang-orang mungkin yang belum kenal Tuhan mungkin cuma sekedar tahu aja tuh mungkin jadi bertanya-tanya gitu kan sebenarnya kita tuh disayang apa enggak sama Tuhan gitu kan ya. Iya. Benar juga sih itu kan. Luar biasa itulah manusia. Iya kan? Itulah manusia. Bukan cuma orang yang mengenal Tuhan. Tetapi kadang kita pun seperti ini. Ada yang bilang, "Ini aku Tuhan, utus dia." Nah, kan sama aja. Itu manusia. Gitu kan. Bener. Tapi Tuhan enggak. Tuhan akan tetap menghargai kita. Kita akan tetap berharga di mata Dia untuk apa? Untuk kemuliaan Dia. Masalahnya. Itulah rule yang dari awal penciptaan manusia itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena dosa manusia sendiri yang menjadi jatuh dosa, akhirnya seperti ini saat ini. Iya, padahal yang salah siapa? Manusia. Kita yang salah. Itu loh. Yang nebus siapa? Tuhan. Pencipta loh. Kita kira ngerepoti. Pencipta loh. Kan Isawi kita dimusnahkan nyiptakan lagi. Ini sempet-sempetnya berkorban. Nebus. Bener. Gila sih itu. Mungkin kalau teman-teman ada yang merasa dirinya tidak berharga, tolong bisa merenung benar dan mulai bersyukur. Iya, bener mulai bersyukur nih. Itu keri banget sih. Iya, karena kalau ngomong berharga tuh di akhirnya tuh banyak banget sebenarnya sih contoh-contoh yang berharga. Mungkin yang kalau aku kalau mungkin ikut PA ya. Itu kan ada jaminan-jaminan ya malahan. Oh iya. Seberharga itu malahan ada jaminan-jaminan. Sampai dijamin gitu kan. Iya. Ngeri loh. Betul. Kita dapat asuransi gratis. Nah, asuransi from heaven. From heaven dua asik gitu kan. Tiket masuk ya. Kita dapat golden ticket ke surga gitu kan. Seberharga itu loh sampai Tuhan udah nyiapki. Kayak apa ya? Kayak sudah tips-tips ini tak kasih. Iya. Kita tuh jaminan nih. Apa namanya? Buku tuh kayak buku walkthrough bener. Tutorial. Jadi tutorial how to masuk surga. Jadi Tuhan tidak akan pernah memandang siapa kita, entah dari ras apa. Tadi dia bilang ada ras ini, ras itu kan. Enggak seperti itu, tapi cuman Tuhan tambah tapi sini ya. Tuhan akan melihat personal gitu loh. Siapapun kita gitu. Siapapun kita, Tuhan akan lihat personal kita bahwa Tuhan akan tetap komit bahwa setiap kita itu berharga di mata Tuhan untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Kayak memang untuk banyak memuji nama Tuhan memang banyak cerita kalau yang ada penjahat yang sudah ngelakuin hal-hal yang mungkin dosa besar dilakuin semua lah. Iya. Dia bertobatnya Tuhan masih ngampuni dan masih ngasih dia
berkat. Iya, benar. Ya. Berarti kan Tuhan masih melihat titik berharga nih walaupun dia sudah Iya. mungkin membunuh ciptaannya yang lain. Iya. Gampangannya gini lah. Kalau lihat manusia biasa kan kayak kalau kita ngelihat sesuatu gampangannya gimana ya? Kan kalau di mata Tuhan manusia kan semua berharga. Jadi kalau mungkin Tuhan lihat manusia tuh mungkin permata gitu kan jalan. Nah, tapi yang sudah dosa banyak itu mungkin kayak sudah dalam lumpur. Ya. Sudah di lumpur, Nggak kelihatan. campur baik kotoran apa sudah jelek gitu. Mungkin orang lihat lumpur, kotor. Mending dibuang. Heeh. Kalau manusia mikir gitu, mending Iya. dibuang. Tuhan masih cari gitu. Kalau kita ingat cerita tentang wanita yang berzina, Iya. iya kan? Oh, bener, itu juga loh. Itu kan juga sebenarnya hukuman dia apa? Rajam, Iya, rajam. dilempari batu. Iya kan? Sampai dia meninggal. Bukan cuma sampai di mana dia bertahan loh atau Iya. dia menyerah loh, enggak loh. Sampai meninggal. Tapi apa kata Tuhan? Silakan siapa yang tidak berdosa, tidak merasa berdosa, lempar batu lebih dahulu. Dan apa yang dilakukan Tuhan? Pulanglah. Iya. Aku mengampuni engkau. Jangan berbuat dosa lagi. Iya. Kan gitu. Itu karena Tuhan sayang. Coba kalau Nah. kayak ngomong silakan lempar kalau ada berdosa. Jangan lempar lah. Kan Tuhan tidak berdosa, aku yang lempar. Tuhan kan tidak berdosa. Tidak berdosa deh. Untung Tidak merasa untung berdosa ya. untung deh. Nah, itu karena apa? Tuhan tahu setiap kita berharga. Bahkan wanita yang sudah melakukan dosa, iya kan? Dia ampuni. Dia lepaskan. Asal dengan satu catatan, jangan melakukan dosa lagi. Jangan ngulangi lagi. Jangan mengulangi lagi gitu loh. Itulah sebagaimana kita di sisi Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Tapi di sisi kita, di kacamata kita, bagaimana kita juga menghargai pengorbanan Tuhan itu. Iya. Sehingga kalau kita sudah diampuni dengan karya penebusan Tuhan, ya jangan kita melakukan satu kesalahan atau dosa lagi kan itu. Iya, benar ya. Tapi yang tadi Om Heru sempat ngulik tentang karakter di Alkitab tentang Daud itu ngeri loh. Yang mulai dari cuma pengembala domba karena mungkin itu kan kayak paling kecil wis gembala domba we. Nah. Kakaknya ikut perang. Ikut perang, betul. Malah yang si siapa namanya tadi Samuelnya ya. Ya. Malah yang nyariin mengurapi. Yang kecil. Nah, tidak yang ikut perang. Iya, Itu kan sebuah tanda yang aneh kan. Iya. Berarti Tuhan udah tahu ini yang aku pilih dan Iya. malah yang membawa kemenangan bangsa Israel melawan Goliat. Nah, Iya. dari penggembala domba. Iya. Itu mirip kayak itu tuh firman Tuhan apa? Di dalam kelemahanku Terletak kekuatanmu. Kekuatan Tuhan tuh nampak gitu loh. Gitu kan. Jadi semakin kita lemah malah semakin Itu kalau Tuhan mungkin kelihatan. walaupun kita mikir ya penggembala domba masuk suruh lawan raksasa. Iya, Kan benar. nggak masuk akal, Raksasa Palestina, raksasa. nggak punya skill kan buat berperang Iya. kan. Nggak punya skillnya. Nah ya Tuhan bisa tahu ini ada ini 3 kali 3 naruh ini ada. Walaupun manusia menghalangi nggak bisa. Ini harus ikut perang. Iya, betul. Iya, padahal kalau dipikir-pikir lagi, itu kan karena si Daud itu kan dia tahu kalau Tuhan menganggap dia berharga kan ya. Jadi dia juga mengerti kalau aku ini kalau waktu ngelawan Goliat kan dia bilang kalau Goliat itu berani melawan Allah gitu kan, pasukan Allah sendiri gitu kan. Iya. Berarti kan si Daud itu sadar kalau dia itu berharga di mata Tuhan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau kakak-kakaknya atau kalau prajurit lain tahu kalau mereka tuh barisan prajurit Allah juga, menurutku mereka juga sebenarnya bisa ngelawan Goliat. Bisa. Gitu, Iya. sebenarnya bisa. Bener. Cuma karena merekanya ini enggak tahu atau Nggak sadar. Nggak enggak nyadar. merasa. Iya. Nggak nyadar. Udah merasa kayak aku ini berharga. Dan berpegang pada kekuatannya sendiri. Iya. Kan kalau Daud kan dia menyerahin kan. Iya, ke Tuhan benar. kan. Ya, betul. Itu Daud itu hanya mengandalkan Tuhan. Hmm. Gitu loh. Dia dilatih oleh Tuhan di padang gurun mengembalakan domba. Dia menjaga di dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 37 katakan ya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ya kan? Iman Daud bertumbuh itu karena dia bisa menghadapi tantangan dan Daud telah banyak mengalami pertolongan Tuhan. Satu-satunya yang bisa ia andalkan. Wah, satu-satu. Intinya apa? Bahwa kita berharga di mata Tuhan dan kita bisa begitu kemenangan, yaitu mengandalkan Tuhan. Ya benar. Nah, itu dia. Karena Daud mengandalkan Tuhan. Mungkin kakak-kakaknya tidak begitu.
karena mungkin dia sudah distempel prajurit Allah sehingga kuat dengan latihan didikan secara ala militer yang begitu keras gitu kan. Jadi akhirnya apa, tidak mengandalkan Tuhan. Itu juga apa? Enggak cuman satu arah Tuhan milih kita. Cuman kita juga harus sadar bahwa kita tuh bukan siapa-siapa kalau tanpa Tuhan. Kalau misalnya si Daud itu enggak nyerahin semuanya ke Tuhan, malah mungkin ngandalin kekuatannya lagi. Mungkin udah bakal Karena menang. merasa kayak aku sudah biasa ngelawan beruang singa, gue lihat salah bisa Mungkin lah gitu kan. apa kalau dia kepikiran kakak aku udah dipilih, yang dipilih aku, berarti aku lebih kuat. Dia mah sombong, Mungkin udah bakal menang. Iya. Bisa juga. Kekuatan Tuhan nggak bisa nyalur kan? Iya. Kalau karena kesombongan kita kan. Betul. Berarti ini Gimana? seberapa kita berharga, maksudnya apa untuk menyadari kita berharga di mata Tuhan tuh ada korelasinya sama iman juga berarti apa ya? Iya, ada korelasi dengan iman, ada korelasi hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan semakin menyadari bahwa kita tuh berharga di mata Tuhan. Gitu. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita berharga di mata Tuhan kalau kita tidak mengerti bahwa apa yang menjadi pergumulan Tuhan kepada manusia, apa yang pengen diberikan. Kalau kita tidak intim kan kita tidak tahu. Ini contoh lah ya dalam hidup sehari-hari mungkin Anderson dengan Stephen ini kan kalau tidak begitu kenal, kan tidak begitu respect lah ibaratnya kan gitu kan. Benar. Iya kan? Iya benar. Dan Stephen tidak akan pernah bisa menghargai si Anderson, bukan sebaliknya. Iya. Kan gitu. Alah, aku enggak kenal kamu. Kamu apa? Iya. Ngapain enggak pertimbang nih? Nah, itu kan Udah kelihatan jelek gitu, Iya. udah pendek, Ah, itu sok-sokan kan, sok gaya gitu kan. sama seperti kita. Kalau kita tidak punya hubungan relationship yang intim dengan Tuhan, ya kita tidak akan pernah tahu seberapa harga kita, seberapa Tuhan menghargai hidup kita kan gitu. Terus seberapa Tuhan mau pakai kita tidak akan pernah tahu. Ya paling itu tahu sebagai ya wes, yang penting Tuhan Yesus sebagai Tuhanku, wes selesai. Tapi bagaimana tujuan hidup kita, untuk apa kita hidup, itu tidak akan pernah tahu. Karena apa? Destiny kita masing-masing itu berbeda. Ya kan? Bener. Destiny kita itu masing-masing berbeda. Tuhan letakkan dan diposisikan di mana kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak berhubungan intim dengan dia, tidak pernah bertanya, tidak pernah komunikasi, ya udah bakal ngerti kan itu. Janganlah sebagai Kristen yang mengalir aja, jangan. Tapi kita cari apa yang menjadi destiny kita, sehingga kalau kita tahu apa yang menjadi destiny kita, kita melakukan dan kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita akan menyadari seberapa besar harga kita di mata Tuhan. Tapi memang bener sih, memang semakin kita dekat tuh semakin Tuhan memperhitungkan kita. Setiap umurnya malahan. Umurnya Tuhan tuh tahu umur kita tuh sampai detail banget. Iya. Kayak yang itu keturunannya si Habil. Itu kan dia kita disebutin tuh umurnya berapa aja keturunan Adam itu. Yang di Kejadian 4 sampai 5. Tuh isinya kan anak ini mati umur segini. Tuhan tuh sampai inget umur setiap nganu. Iya pasti. Iya. Orang dikatakan kan sehelai rambut pun Tuhan tahu. Jatuh Kita yang punya rambut tidak tahu rambutnya kita berapa. Kadang rontoknya rambutnya. Seberharga itu, wah. Seberharga itu ya, luar biasa ya itu kan. Tapi gini Pak Heru, kadang kan mungkin gini, kalau kita sudah dikasih tahu kan ya, kita tuh berharga di mata Tuhan, bla 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 gitu kan. Tapi kan kadang nih dagingnya ini kan masih pengen untuk dihargai manusia juga nih Pak Heru ya. Iya. Mungkin kita kan kayak kita tahu lah kita berharga di mata Tuhan gitu kan, kita dikasih berkat ini, tapi boleh nggak sih sebenarnya kita itu berusaha untuk dihargai manusia juga nih Pak Heru? Boleh. Menerima pujian. Iya, maksudnya pengen dipuji gitu. Sebenarnya gini, kalau kita tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan, kita intim dengan Tuhan, kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, secara otomatis kita pun akan dihargai di mata manusia. Nyadar enggak itu? Sorry,
kita ambil contoh aja lah yang dekat-dekat aja deh. Papi lah ya, Papi, Pastor Edi ya. Ya kan, Pastor Edi itu kalau dia enggak dekat dengan Tuhan, ya, kalau enggak intim dengan Tuhan, ya, dia tidak menyadari seberapa Tuhan menghargai Pak Edi, mengasihi, menyayangi, ya kan? Otomatis manusia lain seorang manusia atau orang lain tidak akan pernah bisa menghargai, ya kan? Tapi karena pastor kita ini orangnya yang mengasihi Tuhan, ya, menyayangi Tuhan, betul-betul di dalam Tuhan, dan Tuhan pun mengasihi beliau, mau tidak mau kita pun juga akan mengasihi dan menghargai beliau. Iya, itu, iya kan? Nah, jadi penghargaan dari manusia atau dari orang lain itu akan mengikuti kalau kita benar-benar tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan dan kita mengasihi Tuhan, itu akan mengikuti semua lah. Berarti orang akan segan gitu loh. Intinya seperti itu gitu loh. Orang akan segan. Berarti yang utama kita harus berharga di mata Tuhan dulu. Jangan kebalik nih. Kadang-kadang gitu kebalik nih. Cari penghargaan dari manusia dulu. Dihargai manusia dulu. Pengennya gitu kan pengennya. Nah, lalu segala cara biar dihargain. Padahal dihargain Tuhan dulu, baru yang lain ngikut bonus. Akan ikut bonus, betul. Kayak itu kan berarti kan. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jangan dibalik seperti orang beli lumpia. Kadang minta bonusnya caos. Lumpianya carry. Pulang bahasa. Nah, padahal kalau kita beli lumpia otomatis caos itu dikasih kan. Kadang manusia itu balik gitu loh. Berarti kayak gitu kadang manusia gitu ya. Makanya. Dikasih Tuhan lumpia, enggak aku suka sausnya. Tapi kan lumpia kalau sausnya sama lumpia kan baru enak ya. Kalau sausnya aja kan loh, malah lumpia tuh enak. Jadi saus. Gitu kan. Ini makan saus kok ngapain? Yang dikumpulin sausnya, lumpianya lupa enggak dia. Nah, itu dia makanya. Jadi marilah kita sadari bahwa hidup kita hari demi hari, waktu demi waktu, bahkan detik demi detik Tuhan menghargai kita. Tuhan mengasihi kita. Bagaimana cara kita tetap bisa berharga di mata Tuhan? Intimlah dengan Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita mengandalkan, kita berserah, kita intim dengan Tuhan, pasti hidup kita akan tidak merasa seperti tadi dicuekin, mendapat nilai yang jelek dan enggak lah. Itu semua akan ngikuti, itu bonus semua rasanya. Gitu. Jadi jangan khawatir, kalaupun kita ada merasa aku kok tidak dihargai ya sama si A si B, gak usah khawatir. Biar itu urusan mereka. Yang penting kita tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan. Oke, kita kan udah nih ngobrolin seberapa berharga kita, seberapa Tuhan menyayangi kita. Iya, benar. Bisa enggak sih Om, kita tuh hilang value kita di mata Tuhan? Nilai kita di mata Tuhan bisa hilang. Bisa enggak sampai Tuhan tuh nganggap kayak kita tuh jadi sampah, jadi sampah atau gitu berharga gitu. Harusnya tidak. Kita tidak akan pernah bisa kehilangan value bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kecuali kalau kita mengingkari, ya kan? Kita nggak mau lagi menyembah Tuhan, nggak mau mengenal Tuhan, ya apa boleh buat kan. Tapi sebenarnya sejatinya kita tidak akan pernah kehilangan nilai atau value di mata Tuhan, karena Tuhan menciptakan kita itu dengan penuh kasih sayang dan rencana Tuhan di dalam kemuliaan, bagi kemuliaan Tuhan dan kemuliaan kita, bagi hidup kita yang lebih baik, untuk tujuan yang baik, untuk masa depan lebih cerah. Nah, tapi memang benar sih. Kan di Alkitab juga ada yang ngomong juga ya. Yang selain umat Tuhan aja tetap diberkati. Nah, nggak ditinggalin. Itu tuh kadang kan pasti banyak nih anak-anak muda mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin berpikir kayak, loh si itu apa kan aku misalnya punya teman gitu keluarganya dia kaya, padahal kan dia nggak mengenal Yesus gitu kan, ya kan. Let's say gitu kan. Bisa kaya. Kok bisa kaya? Kok tetap diberkati gitu kan? Ya. Itu kadang-kadang membuat anak muda bertanya-tanya, itu kok bisa gitu tuh gimana tuh Pak Heru? Ya, kalau di dalam Alkitab dikatakan jangan iri kepada orang yang tidak mengenal Tuhan tapi dia lebih berhasil.
ada itu ayatnya, tapi saya agak kurangan nih ya. Sebenarnya janganlah kita melihat apa yang menjadi hasil, tapi lihatlah proses. Oh iya. Lihatlah proses, jalani prosesnya gitu loh. Tujuan akhirnya Tuhan itu supaya kita hidup berkelimpahan, setiap kita. Tetapi kita harus melalui proses yang harus kita hadapi dan kita lalui menurut proses Tuhan, waktu Tuhan gitu. Jadi alangkah baiknya kita melihat prosesnya, jangan melihat hasil. Karena apa? Kalau kita melihat hasil tidak pernah melalui proses, ya suatu ketika Tuhan izinkan kita dapatkan sesuatu berkat, kita menjadi kaya, menjadi hidup berkelimpahan, kita akan mudah jatuh. Pondasinya tidak kuat. Pondasinya tidak Benar, kuat. tidak kuat. Pondasinya tidak kuat. Jatuh, Karena jatuh, prosesnya dia tidak pernah mengalami. Kita bisa menjadi sombong, ya. Iya. Kita bisa menjadi congkak, kita bisa menjadi ya semua anak sekarang kemaki dan lain sebagainya. Uang. Murah banget. Crazy rich kan gitu ya. Nah, Sekarang botak. jangan gitu dong. Bajunya mahal itu. Itu bajunya mahal loh, oren itu. Itu banyak yang pakai itu ngabisin uang banyak untuk beli baju seragam itu loh. Enggak main-main. Makanya. Oke, mending kita lanjut. Bahaya. Intermezzo. Ya, makanya kita lebih baik alangkah kita melihat proses. Bagaimana proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Oh iya benar-benar. Supaya apa? Kalau kita sudah menemukan destiny kita, hidup yang berkelimpahan, kita tidak akan menjadi sombong, tidak mudah jatuh dalam dosa. Itu. Yang itu apa manusia mencintai hasil tapi Tuhan mencintai proses itu kan. Kalau banyak orang bilang. Karena kan kalau kita ada di proses tuh biasanya buahnya ke karakter ya Pak Heru ya. Betul. Jadi kan waktu kita nerima masalah-masalah depan masa depan nanti itu kita siap gitu kan karena karakter kita udah kuat udah nih. terbentuk. Ya, karakter Kristusnya udah jadi Ya, gitu kan. betul. Nggak gampang goyah gitu lah. Oke. Terakhir Om, Siap. kasih kita tips biar kita berharga di mata Tuhan. Iya. Cara-caranya Cara-caranya nih. Cara-caranya nih. Ya. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa satu hal yang harus kita menjadi prinsip hidup kita di dalam mindset kita. Yang jelas kita semua, setiap kita, siapapun itu berharga di mata Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dekatkanlah diri kita kepada Tuhan. Ya, intimlah dengan Tuhan. Bikinlah satu relationship secara pribadi. Entah bagaimanapun juga caranya. Kita ada satu fasilitas di gereja kita, doa pagi, doa youth. Nah, youth-teen. Nah, ikutlah di situ. Ikutlah di situ terus kejar Tuhan. Di dalam doa pagi, di dalam mobilisasi doa, dalam midweek seperti sekarang ini. Jangan jauhilah persekutuan-persekutuan di dalam komunitas kita, tapi lebih aktif untuk melayani Tuhan. Gitu. Andalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Itu tips-tips di mana kita bisa menjaga hati kita bahwa tetap di dalam satu mindset kita berharga di mata Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Wah, aku langsung jadi berharga kok. Wah gitu kan. Jadi langsung. Bodoh amat dosenku nggak suka aku sipit. Wah. Yang ini Tuhan suka. Amin. Oke, hari ini wah keren banget sih pembahasannya sih. Iya. Mungkin dari pembahasan kita mungkin nanti bisa menjadi rema ya buat teman-teman di rumah ya. Jadi teringat-ingat nih gitu kan. Kalau ada orang yang meremehkan kayak tenang, berharga di mata Tuhan gitu kan. Tenang, Tuhan masih memperhitungkan. Iya benar. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Dosa. Jadi lanjut. Oke. Tadi cara-caranya jangan lupa ya. Yang pertama apa tadi? Apa? Caranya? Oh, tadi, mendekatkan diri pada Tuhan. Ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Intim kepada Tuhan. Ya kan, intim kepada Tuhan. Tadi kan jangan lupa ada doa-doa juga. Ada doa. Ya, kan? Untuk anak-anak youth kalau yang nggak mau berkumpul sama umum, ada nih yang hari Selasa
Kamis sama Sabtu. Sabtu. Iya kan. Setiap pagi jam 5. Jam 5. Jam 5. Kalau mau ikut yang umum juga boleh untuk nambah-nambah Setiap wawasan. hari itu. Setiap hari itu. Setiap Cuma hari. kalau umum setengah 5 ya. Agak lebih cepat sedikit ya. nggak Terus acara midweek juga yang seperti ini apa-apa. Ya. bisa mendengarkan lebih banyak lagi Ya, benar. firman Tuhan. Ya, jangan cuma sekedar ibadah aja gitu kan. Ingat kalau kata apa lagunya saya kunci dulu 2 jam seminggu jelas tidak cukup asik. Jangan sampai tertipu. Kesadaran tertuduh. Ya. Kesadaran akan firman. Mantap. Jadi jangan cuma ibadah cuma 2 jam seminggu, tapi ada tengah-tengah minggu ya kan midweek ini, ada doa pagi tiap hari, ada renungan-renungan paginya juga gitu kan. Dan masih banyak lagi cara tentunya saat teduh kita pribadi dengan Tuhan tadi kan, hubungan pribadi dengan Tuhan itu sangat-sangat penting gitu kan. Oke. Luar biasa sekali ya. Oke, mungkin hari ini segitu saja ya. Segitu saja. Oke. Sekian. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton di rumah. Bisa mulai memadati hari dengan Tuhan. Ya dengan Tuhan ya. Dengan cara tadi doa pagi, saat teduh itu kan ikut midweek, ibadah jangan lupa. Asik. Oke. Promosi semua harus jalan. Wis, asik. Dadah teman-teman. Ya, Tuhan God berkati. bless you. Jika malam ini kita mungkin ada yang berkata saya bukan siapa-siapa, tapi kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan Dia mempunyai rencana yang luar biasa bagi kita. Tuhan sanggup memakai kita jauh lebih besar dari apa yang sanggup kita pikirkan dan doakan. Bersama Tuhan kita bisa. Jangan pernah menyalahkan diri kita sendiri atau orang lain, karena Tuhan akan memakai kita sesuai dengan rencana Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan untuk rencana kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, serahkan dan tin gerejamu ini Tuhan, untuk menjadi alatmu, untuk menjadi kemuliaanmu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami berharga di matamu Tuhan. Kami tahu kami punya destiny untuk Engkau pakai sebagai alatmu untuk kemuliaanmu Bapa. Berkati Yud dan Tin pada malam hari ini Bapa. Serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.